Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membawakan materi tentang penyuluhan dasar anti korupsi, di mana dalam penyuluhan ini akan dibagi ke dalam beberapa materi kecil. Yang pertama tentang pengertian korupsi, apa yang dimaksud dengan korupsi. Kemudian yang berikutnya adalah dampak korupsi. Yang ketiga adalah pencegahan korupsi, bagaimana korupsi bisa dicegah. Dan yang keempat adalah strategi pemberantasan korupsi. Kalau yang tadi pencegahan itu sebelum terjadi korupsi, nah ini pemberantasan, bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan setelah korupsi itu terjadi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah tentang role model ya. Kita akan membahas tentang negara-negara yang sudah berhasil memberantas korupsi. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian korupsi. Korupsi menurut Kamus Hukum yaitu suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik suatu perusahaan atau negara dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, itulah pengertian korupsi berdasarkan Kamus Hukum. Nah, jenis-jenis korupsi juga ada beberapa. Yang pertama adalah jenis korupsinya itu, yang pertama itu kerugian keuangan negara. Nah, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, dan yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir yang ketujuh adalah gratifikasi ya. Nah, dalam pemberantasan korupsi ini juga punya dasar-dasar hukum yang cukup banyak. Nanti kita akan bahas secara detail dalam penyuluhannya. Nah, yang berikutnya saya akan membahas tentang dampaknya ya, dampak korupsi di berbagai sektor. Nah, ini dampak yang terjadi karena adanya korupsi, yaitu adanya harga alat-alat kesehatan yang menjadi lebih mahal, kemudian meningkatnya angka kematian ibu yang melahirkan ya. Karena alat kesehatannya mahal, jadi banyak ibu-ibu yang terkena imbasnya ya. Kemudian meningkatnya angka putus sekolah, tingginya pengangguran, dan tingginya biaya pendidikan ya. Karena terjadinya markup dana dalam pengadaan barang, sehingga biaya pendidikan pun jadi lebih mahal. Nah, pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi yaitu melakukan edukasi sedini mungkin, pengembalian uang negara, dan melakukan pengawasan yang melekat. Jadi artinya setiap penyelenggara negara harus diawasi ya. Kemudian mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi dan perbaikan sistem pengawasan dan mempermudah sistem perizinan. Dengan mudahnya sistem perizinan itu akan mempersempit terjadinya suap itu. Kemudian tadi pencegahan, sekarang kita akan bahas dengan strategi pemberantasan korupsi. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah represif, yang kedua perbaikan sistem, dan yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Nah, rencana pemberantasan itu menggunakan metode SMART ya, artinya ya S-nya itu spesifik, M-nya measurable, dapat diukur, A-nya adalah attainable, R-nya adalah relevant, dan T-nya adalah timely. Selain itu juga kita harus menanamkan integritas ya dalam diri kita ya, melalui sikap ya. Nah, sikap integritas ini bisa disingkat menjadi Jupe Mandi Tangkar Sebedil ya. Ju-nya itu adalah jujur, P-nya peduli, Man-nya mandiri, D-nya disiplin, Tangker ya tanggung jawab, kerja keras, Sebedil itu sederhana, berani, dan adil. Nah, ada beberapa negara yang bisa menjadi role model Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya adalah ada Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Denmark ini memiliki IPK 90 di tahun 2016, sedangkan Finlandia memiliki IPK 89 di tahun 2016. Artinya itu prestasi yang cukup baik yang bisa kita jadikan contoh.
Nah, itulah materi dalam penyuluhan anti korupsi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.